Hi guys, welcome back to my channel Day 27, One Day, One Knowledge. Nah guys, hari ini aku bakal ngebahas tentang satu topik ini itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat sering banget ya terjadi di kehidupan kita. Pastinya setiap kehidupan kita itu kita bakal ngelewatin fase yang dimana kita itu punya masalah sama orang, ada problem sama seseorang yang mengakibatkan yang membuat kita tuh jadinya selek, jadinya itu malu untuk mau negur, terus jadinya gengsi. Pokoknya kita tuh ada gap lah untuk bisa ngobrol sama dia kayak gitu. Nah, itu kan pastinya dikarenakan kita dan dia itu ada masalah. Nah, gara-gara masalah inilah kitanya jadi males ngobrol sama dia. Tiba-tiba ada dia tuh kita gengsi. Jadinya kalau ketemu di satu acara atau satu momen, kita tuh mau negur aja gengsi kan. Nah, karena ego kita yang terlalu tinggi. Nah, dari sini aku baru banget ngebaca tentang buku masih tentang komunikasi itu ada seninya ya. Di buku ini ngejelasin tentang satu hal yang sangat menarik terkait dengan permasalahan yang seperti ini tadi. Apa? Di buku ini ada satu pembahasan tentang coba deh kita untuk nyapa duluan. Nah, dengan kita nyapa duluan orang itu ya, pastinya itu kan bukan hal yang sangat mudah ya. Itu pasti membutuhkan kita nggak boleh gengsian. Kita harus melawan ego kita. Kita harus melawan overthinkingnya kita yang ngerasa, aduh kayaknya aku rendah banget deh kalau nyapa duluan. Kan dia yang salah. Mungkin dari POV-nya kita ngerasa kayak aku nggak salah kok, yang salah tuh dia gitu. Dari POV-nya dia pun sebaliknya, aku nggak salah kok, pasti dianya yang salah kayak gitu. Nah, pastinya untuk kita tiba-tiba nyapa duluan itu kan nggak mudah ya. Nah, tapi ternyata teman-teman, kalau kita sudah mulai nyapa duluan, sudah memberanikan diri untuk menyapa duluan, entah itu divisionnya siapapun itu, entah kita yang salah ataupun dia yang salah, kita sudah tahu nih siapapun itu. Kalau kita sudah ngeberaniin diri untuk melawan ego kita, untuk nyapa duluan deh, minimal kayak halo, hari ini ketemu, katanya apa kabar, pagi gitu. Itu bisa punya efek yang sangat-sangat gede. Bayangkan, itu punya efek yang sangat-sangat gede. Apa? Ya pastinya orang itu akan kaget gitu. Dan pastinya kita tuh berusaha untuk ngerobohin tembok yang gede itu tadi, gap yang tadi loh. Karena gengsi, ego, semuanya kita robohin gara-gara kita berani untuk nyapa duluan. Walaupun ya ada di titik dimana mungkin di satu sisi dia ngerasa, ih apa sih? Karena ego tuh kan gak gampang tiba-tiba roboh gitu. Nah, tapi kalau kita berusaha untuk ngerobohin ego itu sendiri, tandanya kita nggak mempertahankan keegoisan itu. Kita nggak mempertahankan dari kesalahan itu sendiri. Karena kita berusaha untuk memperbaikinya kan. Kita sadar nih, aduh kita berdua nih pasti ada yang salah nih. Sudah pasti salah. Nah, aku pengen untuk kita ini coba deh ingin menyelesaikan masalah itu bermula dari belum minta maaf, tapi kita berusaha untuk kayak negur duluan, nyapa duluan kayak gitu. Karena kenapa? Di buku ini tuh dijelaskan ada yang namanya itu the law of reciprocity atau hukum timbal balik gitu. Dalam bahasa yang lebih sederhana tuh kayak kita itu mendapatkan kebaikan karena kita itu berbuat kebaikan gitu loh. Karena kita nyapa duluan, ini kan hal yang baik ya. Nah, kita itu bisa mendapatkan kebaikannya apa? Orang itu jadinya bisa senang sama kita lagi. Sudah berusaha untuk memperbaiki itu lagi. Ya kan? Karena kita duluan yang nyapa dia. Karena kenapa? Mungkin dia itu division dia, POV dia mungkin aduh capek nih. Tapi dia gengsi. Kita pun sama. Ah, capek nih. Kayaknya selek terus sama dia kayak gitu. Tapi bedanya kita dengan dia adalah kita berani untuk mengungkapkan itu. Kita berani untuk nyapa duluan. Kita berani untuk ngalahin ego kita sendiri. Nah, makanya kita mulai kebaikan dan kita akan dapatin kebaikan itu sendiri. Kita mulai nyapa, yang kita dapatkan apa?
hubungan kita jadi baik-baik aja lagi, kayak gitu. Nah, makanya teman-teman, dari hukum timbal balik ini sendiri, the law of reciprocity ini, itu punya dampak yang sangat gede, apalagi ketika kita lagi punya masalah sama orang. Nah, yang menjadi masalah itu terkadang kita tuh ngerasa kayak, aku ini lebih tua dari dia, harusnya dia loh minta maaf sama aku, ya kan? Dengan berbagai versi lah. Lah udah jelas-jelas dia yang salah, kok kenapa aku yang minta maaf? Kenapa aku harus menegur dia duluan gitu loh? Kenapa aku yang harus nyapa dia duluan? Kayak gitu. Nah, di buku ini tuh dijelasin juga. Ini nih bukan tentang soal dari atas ke bawah gitu loh. Nggak penting soal dari atas ke bawah atau siapa yang salah dengan siapa yang benar, bukan katanya. Tapi sikap lebih dulu berbuat baik itu jauh lebih penting dari semua itu. Gitu loh. Nah, makanya kita kayak jangan ngedepanin ego kita dulu. Coba deh kita berusaha perlahan-lahan ya. Memang nggak gampang. Tapi kita coba deh untuk berusaha nge-upgrade diri kita untuk lawan ego itu. It's okay. Walaupun di vision kita, di POV kita mungkin kita nggak salah nih, udah jelas kok dia yang salah. Tapi kenapa sih, pertanyaannya, kita ada keraguan untuk mau nyapa duluan? Karena kita takut dipandang rendah, itu doang. Karena di pikiran kita, siapa yang minta maaf duluan, siapa yang nyapa duluan, itu kayaknya, kayaknya rendah banget deh, gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakuin katanya, biar kita itu nggak kepikiran kayaknya aku rendah banget deh, enggak katanya. Nah, ada 4 hal yang perlu diingat katanya saat kita menyapa terlebih dahulu. Mungkin aku beberapa aja yang aku kutip di sini ya. Yang pertama katanya adalah tetap sapa dia, walaupun mungkin kita tuh diabain sama dia. Sapa aja terus. Karena mungkin kalau kita pertama kali nyapa, dia ngerasa kayak, hah? Dia orang kenapa dah? Gitu. Tapi kalau kita terus sapa dia terus setiap hari, mungkin setiap ketemu sama dia kita sapa, dia akan berpikir kayak, aduh, ini orang emang kayaknya memang mau nyapa aku deh, bukan kesambet gitu. Ada kan orang, buset, ini orang kenapa dah? Perasaan ini kemarin selek sama gua, kesambet apa nih orang? Tapi ketika the next day kita konsisten nyapain dia terus, dia akan ngerasa kayak ada kelegaan gitu. Dan dia tuh hatinya tuh mulai kebuka lah untuk nerima salam atau nerima sapaan dari kita. Akan direspon gitu. Nah, lalu yang kedua adalah sapalah dengan ucapan yang jelas dan tegas. Jadi jangan sekadar kayak kita tuh ngomong aja nggak jelas gitu. Jadi usahakan bilang, apa kabar? Jelas-jelas. Kayak gitu. Dan jelas adalah selain omongannya harus jelas, selain harus konsisten nyapa dia, apa yang bisa kita lakukan adalah coba untuk kita itu berusaha nyapanya itu memang benar-benar penuh ketulusan, dengan tampilkan smile di saat kita menyapa dia gitu. Karena senyuman itu adalah lambang dari sebuah ketulusan. So, kalau kita pengen nyapanya itu benar kelihatannya tulus adalah sambil tersenyum. Halo, apa kabar? Apa kabar? Kamu apa kabar? Sambil handshake, guys. Sama kayak konten kemarin apa? Sambil kita kasih salaman tangan. Itu setelah konsisten ya. Dari awal mungkin kita bilang halo gitu aja. Apa kabar? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan seiring berjalannya waktu, coba deh kita untuk mengulurkan tangan kita, biar kesannya itu lebih intim lagi, dan sehingga dia ngerasa kayak, waduh, ada sebuah keamanan nih kalau aku nyapa dia balik, kayak gitu. Jadi intinya saling sapa itu nggak mudah memang, tapi untuk mengalahkan ego itu, kalau kita berhasil, tandanya kita menang. Tanamkanlah prinsip dimana siapa yang minta maaf duluan, siapa yang bisa ngelawan egonya duluan, dia yang menang. Seperti itu. So, memang ini it's not easy, but we can try this in our life. Yeah, maybe enough. Thank you for your watching this video, and
Bye bye.